Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas putar isu akuarium yang bisa menjadi malapetaka jika sebelumnya sudah terdapat ikan yang mati. Apakah mitos itu betul? Karena banyak sekali statement yang menyatakan bahwasanya jika akuarium bekas ikan mati sangatlah berbahaya untuk ikan baru. Mengingat di beberapa penghobis yang sudah bercerita kepada gua, ketika di dalam tank terdapat ikan mati, biasanya ikan yang lain cenderung akan lebih gampang sakit. Dan sebetulnya untuk peristiwa itu bukan terjadi kepada teman gua saja. Jika kalian mengikuti channel ini, di video sebelumnya gua sudah mengupload tentang pertempuran ikan arowana golden red dan red banjar. Pada saat itu ikan arowana golden red gua tewas di dalam tank karena dihajar oleh ikan arowana red banjar. Tepat pada pukul 2 siang gua sudah menemukan ikan red banjar terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mungkin kalau dilihat dari kamera tidak terlalu jelas untuk warna air, tetapi jika dilihat secara kasat mata langsung, ini air lumayan cukup sangat butek teman-teman. Dan pada saat itulah gue langsung berinisiatif untuk mengganti air sebanyak 30% dan mengangkat bangkai ikan arowana golden red yang sudah tewas di dalam tank. Tetapi selang beberapa hari, ikan arowana red banjar gue seperti kekurangan oksigen dan diikuti oleh bentuk insang yang melipat. Tentu hal ini semakin mendukung atau merujuk kepada kadar oksigen di dalam akuarium tersebut yang sangat minim. Selang beberapa hari gue memasukkan ikan kepiat, dan pada saat itulah ikan kepiat yang gue masukkan ke dalam tank tersebut langsung tewas, walaupun hanya baru beberapa menit saja. Dan setelah itu gue mencoba lagi untuk mengganti air sebanyak 30%. Yang terakhir gue memasukkan ikan julienne barb yang berukuran 27 cm. Sebenarnya untuk ikan julienne barb ini menurut gue termasuk ke dalam golongan ikan tankmate yang tergolong lumayan cukup sangat kuat, karena gua sudah memindahkan ikan julienne barb ini lumayan cukup sangat sering. Tetapi terjadi hal yang lumayan cukup mengejutkan ketika gua memindahkan ikan julienne barb ke tank bekas ikan arowana golden red dan ikan kepiat yang sudah tewas pada tank tersebut. Tepat setelah beberapa menit gua memasukkan kurang lebih sekitar 10-15 menitan, ikan julienne barb langsung megap-megap. Dan disitu gua tidak menemukan indikasi yang mencurigakan, karena gua mengira ikan julienne barb yang baru saja gua masukkan masih dalam tahap adaptasi. Maka dari itu sangatlah wajar jika ia masih megap-megap. Apalagi untuk ikan julienne barb memiliki karakter yang hampir sama dengan ikan kepiat, yaitu ikan julienne barb selalu agak sedikit kagetan ketika kita serok. Tetapi selang 30 menit baru terdapat indikasi yang lumayan cukup sangat mencurigakan, karena gua mendapati indikasi bahwasanya ikan julienne barb yang baru saja gua masukkan mengalami mata yang berkabut. Selain itu untuk kondisi badannya dia sangat lemas dan agak sedikit pucat. Dan benar saja ketika gua pegang dia tidak berontak sama sekali. Dan pada saat itulah gue langsung berinisiatif untuk memindahkan ke tank sebelumnya. Dan yang disayangkan di sini gue tidak memiliki dokumentasi ketika ikan julienne barb berada di tank bekas ikan golden red yang tewas. Karena pada saat itu gue tidak sempat untuk memvideokan akibat panik. Dan ini adalah footage ketika ikan julienne barb mengalami mata yang berkabut. Dan untuk kesimpulan pada video kali ini yaitu, jika di rumah kalian terdapat ikan mati dalam suatu tank, menurut gua kalian harus cepat-cepat mengganti air sebanyak 50% paling minimal. Karena jika terdapat ikan yang mati, tentu saja kadar amoniak dalam suatu tank akan cenderung lebih meningkat. Dan hal inilah yang bisa membahayakan ikan lain, karena dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti white spot jamur ataupun kekurangan oksigen. Dan dampak paling buruknya yaitu ikan lain bakal mati karena kekurangan oksigen. Hal ini tentu saja harus kita hindari
agar kondisi ikan kita tetap sehat dan dapat kita nikmati sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.